Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin sa'imin laisa lahu min samihi illa ju'an wal atas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari yang berbahagia ini sambil menunggu azan maghrib, saya Hamizon, pengasuh dari Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Darul Hijrah dari Puncak Pasadala Bun Batu, menyampaikan tausiah singkat kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang mana kita sudah memasuki pertengahan lebih Ramadan 1445 Hijriah ya. Pada sore hari yang berbahagia ini sedikit mau saya sampaikan bahwasanya ya barangkali sudah banyak disampaikan oleh para ustadz hari-hari sebelumnya, namun sekedar mengingatkan saja bahwasanya kita dalam bulan suci Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Siyam Ramadan atau biasa kita sebut dengan istilah puasa. Apa itu siam? As-siyamu bermakna imsak. Puasa itu bermakna menahan. Apa yang perlu kita tahan? Yaitu yang pertama, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, yaitu makan dan minum pada siang hari serta berjima antara suami dan istri. Kemudian yang kedua adalah menahan dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti perbuatan fahsya wal munkar, termasuk salah satunya mengghiba dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan dari puasa itu sendiri adalah agar kita mencapai derajat takwa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atau ditetapkan atau diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah Siyam Ramadan itu agar kalian semua bertakwa. Ya. Puasa Ramadan itu intinya adalah latihan bertakwa. Kenapa dibilang latihan bertakwa? Karena ibadah puasa Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat, ya kita sholat, nampak orang kita sholat. Kita beribadah haji, nampak orang kita beribadah haji. Ya, kita baca Quran, nampak orang kita baca Quran. Tapi untuk puasa, yang tahu kita puasa atau tidak itu hanya kita dan Allah. Ya, hanya kita dan Allah. Mulai dari niat. Ya, mulai dari niat. Kita niat puasa atau tidak itu yang tahu hanya kita dan Allah. Bahkan malaikat saja pun tidak tahu, setan pun tidak tahu isi hati manusia. Tapi Allah Maha tahu, seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asiru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bizatis sudur. Ya. Mau kau pelankan suaramu, mau kau zaharkan suaramu, kata Allah, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Nah, maka yang tahu kita puasa atau tidak itu hanya kita dan Allah. Siapa yang tahu coba? Kita berwudu, kumur-kumur 3 kali, masuk 3 kali, keluar 2 kali. Yang satu kemana? Ya. Atau kita pergi berenang, menyelam kita sambil minum. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Maka sebetulnya puasa ini adalah melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi modal bagi kita 11 bulan ke depan. Ya, membiasakan diri ya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak perlu pengawas-pengawas yang lain. Cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pengawas. Cukup Allah sebagai hakim. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Ya. Cukuplah Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Nah, kalau tidak bertakwa kenapa rupanya? Mati orang? Enggak. Miskin orang? Enggak. Faktanya banyak ahli maksiat yang kaya, ya, kaya raya, harta dunia. Ya. Yang pertama, ya, alasan bertakwa itu adalah supaya kita mulia, ya, mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ukuran kemuliaan di mata Allah itu bukan kekayaan, bukan harta, bukan kedudukan, pangkat atau jabatan, tapi kemuliaan di hadapan Allah itu diukur dari tingkat ketakwaan seseorang. Inna karamakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ya, tidak ada orang yang bertakwa itu yang masuk neraka. Ya. Kalau orang bertakwa sudah dijamin surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatu antuwar samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu di akhirat nanti. Ya. Kemudian kalau di dunia, apa keuntungan kita di dunia? Di dunia ini janji Allah bagi orang bertakwa yaitu wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Coba, betapa enaknya bagi orang yang bertakwa itu. Sehingga orang yang bertakwa itu hidupnya tenang. Hidupnya tenang, tidak gerasa gerusu, tidak perlu khawatir. Karena memang ciri-ciri calon penghuni surga itu tenang. Jiwanya tenang, bukan berarti tidak ada masalah. Ya, namanya kita hidup ini tetap akan ada masalah. Akan tetapi kita tenang dalam keadaan dalam menghadapi setiap permasalahan tersebut. Kenapa? Karena kita yakin betul bahwasanya ada Allah bersama kita. Ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Ya. Dan Allah itu maha segala-galanya. Tidak perlu kita meragukan kredibilitas Allah Subhanahu wa taala. Itu. Akan tetapi kaum muslimin dirahmati Allah, ada ancaman bagi kita orang-orang yang berpuasa ini. Apa kata Rasulullah? Kamin saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'an wa atas. Banyak di antara orang yang berpuasa itu yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menahan dari makan dan minum. Mulai dari terbit fajar sampai kepada terbenam matahari, tapi mereka tidak menahan lisan mereka untuk menyakiti orang lain. Mereka tidak menahan lisan mereka untuk menghibah. Mereka tidak peduli terhadap fakir miskin. Mereka abai terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap anak yatim. Ya, tidak ada kepekaan sosial dalam diri mereka. Maka orang-orang seperti ini ya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Memang kewajiban terpenuhi, tapi dia tidak mendapatkan faidah, tidak mendapatkan fadilah dari puasa yang dia jalankan. Sementara bagi puasa ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saum ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lahir menjadi sosok yang bertakwa, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi di dunia ini, kemudian akan diberikan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka, kemudian nanti ketika dia meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang puasanya sia-sia, bagi orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja, dia tidak akan mendapatkan ketiga hal tersebut. Ya, dia tidak akan mendapatkan ketiga hal tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, semoga kita yang berpuasa pada tahun ini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul mendapatkan predikat atau derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita hidup mulia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin.
Allahumma amin. Demikian saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.